هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua DPC SAS Pondok Bambu dan sekitarnya, Bapak Awami. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua DPC Menteng Bapak Abdul Abram. Selanjutnya Ketua DPC Tanah Abang. Dan maaf yang lain kalau tidak saya tidak tahu. Alhamdulillah, saya terima kasih diundang untuk memberikan perhatian kantor anak kantor ma'adud dan memberikan sekandar. Dapat dalam hujan latar warna dilampar kita jalan. Apa namanya? Jati diri mulai hilang, tujuan hidup mulai hilang, mulai keluar. Ya, sehingga apa yang terjadi? Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Ini yang perlu kita sadari. Tapi insya Allah ini secara global seperti itu. Tapi kalau bagi SAS, alhamdulillah, SAS ini membanggakan orang Minang, kebanggaan orang Minang. Ya, ini merupakan contoh dalam membangun ukhuwah, persatuan dan kesatuan SAS hebat. Alhamdulillah. Ya. Dan ini juga kami bagi syukuran Caniago sebetulnya termotivasi oleh begitu kokohnya persatuan SAS ini. Ya. Dari orang Sumani juga, Ambo ini orang Sumani. Ya, maaf istri, lihat ada saudara saya di sini. Ya, alhamdulillah. Saya Buya Agus Caniago, yang bapaknya ada menantu kami orang Sule Ayah, dan alhamdulillah. Ya, dan di Simpang, saya dari Simpang Ayange, Sumani, Solo. Ya, di situ ada 3 buya, 4 buya. Ya. Buya saya, Buya Udin Malik Marajo. Yang kedua, buya beliau itu Buya Amiruddin NS. Itu intelektual Muslim lah. Ya. Yang ketiga, Buya Sultan Sulaiman. Yang keempat, Buya Abdul Masalim. Maaf, yang kelima ada Buya Anwar. Walaupun kampungnya ketek, tapi buyanya banyak. Ya, dan alhamdulillah salah satu menurut saya melanjutkan dari Buya Udin Malik Marajo, saya Buya Agus Caniago. Ya, nah, saudara yang berbahagia, mari kita cari Nabi yang kalau memang ada Nabilah. Tapi mudah-mudahan islah tidak terjadi. Ya, nah saudara yang berbahagia, mari kita jemput firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah, wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah, wakilku di muka bumi. Lalu malaikat protes. Qala inni ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu.
Malaikat protes, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah, yang selalu saling membunuh, saling menjegal, sementara kami senantiasa mensucikanmu, senantiasa bertasbih kepadamu. Kalau kita lihat kondisi bangsa saat ini, kekhawatiran malaikat itu ada benarnya. Ada benarnya. Sedang terjadi banyak sekarang. Lihat saja, saling menjegal, saling menghantam. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi sanatun hatta atu yusaddiqu fiha kazibu wa yukazzibu fiha aimu wa yuhawwanu fiha khair." Kata Allah berfirman, sabda Rasulullah, akan datang suatu masa di mana yang benar itu disalahkan, justru yang salah itu yang dipuji-puji. Itu yang terjadi sekarang ini. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh sebab itu alhamdulillah kita yang tetap berusaha untuk tetap istiqamah, tetap lurus di jalan Allah, tidak berbelok dan tidak mau dibelokkan, insyaallah. Nah, saudara yang berbahagia, ya. Kemudian sesungguhnya kalau kita kembali kepada ayat ini tadi, lanjutannya bahwa ya kakek kita, nenek kita berasal dari surga. Kemudian karena melakukan larangan Allah maka terusir ke dunia ini. Nah, sesungguhnya kita datang dari surga, insya Allah kita juga harus kembali ke surga. Untuk menjemput surga itu Allah memberikan kemampuan, potensi kepada kita. Berbagai macam potensi. Kalau potensi itu kita optimalkan, maaf kalau misalnya tentang potensi tentang kekuatan misalnya, ya kalau anak mudanya bisa seperti Rembo, bisa seperti Chandlo, ya. Kalau dalam berbentuk misalnya potensi akal, masya Allah, buktinya misalnya akan lahir, kalau potensi akal ini, kecerdasan ini diasah, maka dia akan lahirlah Habibie Junior. Ya, coba lihat Habibie sebagai bapak ilmu pengetahuan, ya, di bumi keluar minyaknya, diruntuhkan gunung keluar semennya, keluar batu baranya, ya, keluar besinya. Besi itu dengan ilmu dimasukkan ke dalam pabrik, keluar jadi mobil, jadi ondel-ondel, jadi pesawat terbang, masya Allah. Nah, kalau potensi ini kita asah, kita diutus ke bumi ini adalah untuk menyelamatkan bumi ini. Kita sebagai khalifah di muka bumi ini adalah untuk mengantarkan ciptaan Tuhan kepada untuk apa ia diciptakan. Ini yang perlu kita paham. Ya, untuk apa gunung itu diciptakan? Nah, ini tugas manusia untuk menyelamatkan itu, untuk mengantarkan itu. Untuk apa ia diciptakan? Misalnya kalau hutan,
Jangan hutan ditebang sehingga banjir yang muncul. Boleh itu ditebang, silakanlah, permudahkanlah. Tapi antarkan dia untuk apa dia diciptakan. Misalnya dengan membuat kebun, perkebunan ya sepertinya sawit. Jangan itu hanya dikuasai oleh konglomerat, lalu memeras ya, lalu mencari keuntungan yang besar di situ, menyusahkan rakyat, membuat dengan harga yang tinggi. Ini tidak mengantarkan ciptaan Tuhan kepada untuk apa dia diciptakan. Ya, memang kebutuhan yang terpenuhi, tetapi harganya kan sangat mencekik. Nah, oleh sebab itu ya kita harap kalau ada kebijakan pemerintah yang itu pro kepada rakyat, itu yang perlu kita. Sementara ini maaf ini kan sebentar lagi kita akan ya mungkin 2024 ini sudah sangat dekat sebetulnya. Ya, nah pilihlah pemimpin yang betul-betul istiqamah, lulur, jujur, ya, memihak kepada rakyat. Itu yang perlu kita perhatikan. Siapakah itu saya akan berbicara, di hati kita sudah ada sebetulnya. Ya. Dan saudara, masya Allah, sekarang ini rakyat diracuni lagi dengan dengan minuman keras. Dahulu kita sangat ingatkan bagaimana penyakit masyarakat, ya, yang tentang yang namanya apakah itu jadi, apakah minuman keras, ya, seperti bir, brandy, sampanye, bolonye, Winseng, TKW, ya Allah, semuanya itu adalah untuk membuat menghancurkan generasi muda. Nah sekarang sudah mulai lagi. Ini orang-orang yang kaya, orang-orang yang dihukum kabarnya, yang menjadi bosnya. Hati-hati anak-anak kita, generasi muda kita. Maaf, ya, saya kalau agak lompat-lompat harus dimaklumi. Ya, saya jujur aja, sekarang ini saya pasien pusat otak nasional. Ya, berkali-kali. Tapi bagi saya, sepanjang Allah masih memberikan peluang untuk sehat, saya berusaha maksimal. Walaupun tiap sebulan kemarin aja boleh 13 kali saya bolak-balik. Ya, banyak dokter bisa, tapi karena harapan untuk sembuh, tetap kita jalani. Masih bisa saya tetap ceramah. Walaupun sekarang ini jalan apa, kan kondisi sekarang ini saya tidak terlalu baik. Ya, makanya saya juga insya Allah, ya, biasanya saya tiap hari itu saya syuting. Ya, kalau lagi mood saya baik, insya Allah ceramahnya enak. Tapi kalau yang kurang baik, barangkali ibu kurang beruntung, bapak kurang beruntung. Nah itulah. Tapi semangat saya tetap terus. Ya, maaf. Ya, ini karya saya yang terbaru. Tidak mudah sebetulnya menulis karya sebanyak ini. Ini Mausu'ah Al-Hadis wa Mujam Al-Quran Al-Mufassal. Ya, kitab Al-Quran yang dilengkapi dengan indeks, juga hadis dilengkapi dengan indeks. Di samping ada indeks juga ada syarah. Jadi ibu mau mencari Al-Quran surat apa, ayat berapa dengan mudah. Tentang apa, itu mudah, perkata saya. Ya, jadi ada indeksnya, perkata, mudah mencarinya. Ya, barangkali saya tidak melebihkan kalau saya mengatakan inilah ya Mausu'ah Al-Hadis wa Mujam Al-Quran yang dilengkapi dengan indeks. Ya, ini mungkin kitab pertama di dunia. Ya, saya katakan, lihat di Buya Al-Fis TV, saya lebih banyak bicara di situ. Ada lebih kurang hampir 500 episode saya di situ. Itulah yang saya coba untuk, mungkin kalau mood saya datang, tapi saya bacakan setiap hari, saya harus syuting. Ya, mudah-mudahan kalau di situ kan abadi, memang dunianya sekarang sedang di sana. Gitu. Ya, nah saudara, kembali kepada yang tadi bahwa apa Nabilah, ya Nabilah dia jati diri kita. Alhamdulillah kemarin kita telah melaksanakan ibadah puasa. Puasa itu adalah bulan pensucian diri. Kita sucikan akidah kita dengan syahadat, kita sucikan diri kita dengan salat,
kita jukirkan harta kita dengan zakat. Di samping zakat itu ada sedekah, ya, sedekah harta makin kaya, sedekah ilmu makin pintar. Ini ilmu misalnya, sedekah ilmu akan makin, nggak akan pernah. Misalnya anak-anak bertanya kepada Bu, yang kalau ya mati ketemu Nun bunyinya abang, nggak mungkin. Ya, itu bohong. Kenapa? Ya sudah mati, si Nun masih hidup dan ketemu lagi. Itu tidak benar itu. Ya, jadi saudara yang berbahagia, saya tinggalkan ilmu ini. Ya, Masya Allah. Dan Alhamdulillah, dan maaf, nggak apa-apa, saya bukan pamer ini enggak. Kata ini untuk memberikan suatu semangat kepada generasi muda. Ini buku saya yang pertama sebetulnya, Indeks Hadis dan Syarah. Ya, sebanyak 2 jilid. Ini Indeks Hadis dan Syarah ini, ya, walaupun cuma 2 jilid, tapi 2000 halaman lebih ini. Ibu mau cari tentang apa dengan mudah menemukannya. Ya, tentang cinta, bukan C cinta. Bu cari tentang C cinta. Ini cinta apa? Cinta bukan benar. Ya, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta harta, cinta ilmu, cinta pacar, ya, cinta orang tua. Cinta Allah bukan di C cinta. Ini indeksnya. Ya, maaf saya ulang lagi, nggak apa-apa. Ini indeksnya. Ya, C cinta, cinta Allah, cari cinta. Ini C. Mau cinta apa? Cinta Allah. Ya, baik, terima kasih. Cinta Allah, ya, cari. Ini dia. Man ahabba lillah wa abrada lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan karena Allah, itu pertanda imannya telah sempurna. Masya Allah. Jadi kalau kita cinta, cintailah karena Allah. Cintai istri kita karena Allah, cintai suami kita karena Allah, cintai anak kita karena Allah, cintai harta kita karena Allah. Kalau kita bencilah karena Allah, bukan karena iri, bukan karena dengki, bukan, tapi karena Allah. Ya, kita boleh membenci. Kenapa sih lu benci dia? Karena Allah membenci sifat orang yang seperti itu. Kita boleh membenci suami, bukan tidak dilarang. Boleh, kenapa? Dan sikap suami seperti ini dibenci oleh Allah. Ingatkan suami. Bukan tidak boleh istri mengingat suami, ingatkan. Apalagi kalau anak-anak kita, ya. Nah, kalau kita mau memberi karena Allah, berilah karena Allah, bukan karena pamer, bukan. Ya, apalagi ini ormas, ya, organisasi SAS ini organisasi yang teladan bagi bangsa ini, jujur aja, teladan ini. Tapi kalau menyembah itu ya karena Allah, bukan karena pamer, bukan. Walaupun ada sedikit ya, itu wajar-wajar saja. Namanya kita diberi hati, ya, punya perasaan, punya hati dan punya rasa biasa itu. Tapi jangan terlalu pengen nyohor gitu, ya. Nah, ya, kalau ada perasaan, rasa bangga, rasa senang, itu wajar-wajar saja. Ya. Tapi yang penting berusaha itu kagum mencintai SAS ini karena Allah. Karena memang kita perlu membangun yang persatuan ukhuwah Islam yang perlu, ya. Dan terus terang, ya, saya sebagai Jamiyah, ya, dan juga saya membuat Jamiyah, insyaallah, alhamdulillah, ya, di seluruh dunia ada persatuan Jamiyah. Pekan yang lalu kami, ya, melakukan halal bihalal, ya, semua bicara yang dari Amerika, bicara yang dari Swiss, bicara yang dari Jerman, bicara. Nah, kita bagaimana membangun ukhuwah Islam, ya, walaupun ya
walaupun hanya lewat virtual misalnya, tidak apa-apa. Ya. Nah begitu juga alhamdulillah SAS yang sudah begitu baik. Ya. Nah semua itu hendaknya kita lakukan itu karena Allah. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa mana'a lillah faqad istakmala iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, memberi karena Allah, ya, membenci karena Allah dan menahan karena Allah. Kenapa dia tahan? Aku ragu, bukan aku gak mau bagi dia, aku kasihan, tapi aku ragu nih remaja yang sudah terkenal ini. Dikasih nanti bukannya untuk sesuatu dia mabuk. Ya, dia mabuk, dia fly. Kalau sudah malam hari, ya, dia minum bir, brandy sampai koloni. Apalagi sekarang itu apa yang namanya minuman baru itu. Nah ini penyakit masyarakat yang ini persoalan kita bersama ini. Anak-anak kita hati-hati. Apa yang mengatasnamakan barang siapa yang bernama Muhammad atau siapa? Maria itu dapat gratis minuman itu. Na'udzubillahi min dzalik. Itu betul-betul ya. Nah, tapi pemerintah membiarkan, seharusnya tangkap dong yang demikian. Ya, bagaimana masyarakat kok agama dicemarkan seperti itu? Ya, pemerintah seakan-akan kalau dari itu yang melakukan itu konon kabarnya yang mencukupi orang yang ahli hukum lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya ini ya persoalan kita bersama. Nah karena itu saudara, insya Allah saya yakin ya kalau bisa insya Allah meskipun ada wajah yang tidak mungkin akan full putih bersih itu tidak mungkin. Tapi alhamdulillah yang kecil-kecil itu bisa kita atasi bersama. Ya, dan alhamdulillah. Nah saudara yang berbahagia, kita bersihkan akidah dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat ini enggak boleh goyah ini. Ya, enggak boleh goyah. Kalau dia goyah, na'udzubillah. Ya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Ya, sekali menghamba kepada Allah takkan menghamba kepada selain Allah. Walau langit akan runtuh, meskipun bumi akan tenggelam, kita tidak akan berpaling dari agama Allah. Nah, itu karena itu akidah harus kokoh, iman harus kuat. Kenapa sesungguhnya kita orang muslim ini tidak boleh dilarang mati? Ya, itu Al-Quran itu dilarang mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, wala tamutu, janganlah kamu mati, dilarang kan? Tilawah untuk muslim kecuali dalam keadaan Islam. Nah, bagaimana agar kita tidak mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan munafik? Maka kita jaga keislaman kita. Harus konsisten, harus istiqamah. Ya, lurus di jalan Allah, tidak berbelok, tidak mau dibelokkan. Ya, ya, saudara yang berbahagia, ya, akidah ini yang paling diserang oleh dunia sekarang ini, akidah umat Islam. Ya, yang kedua, sucikan akidah dengan syahadat, ya, sucikan diri dengan salat. Nah ini walaupun salat ini setiap hari dibahas, tidak akan pernah habis. As-salat, as-salat, as-salat ibaduddin, faman tarakaha faqad taqammani, wa man taqammana hadamani. Salat itu tiang agama, ingat tiang agama. Tidak hanya sekedar salat,
Kalau kita sudah sholat tapi kita masih bohong juga, kita masih tipu juga, kita masih banyak juga melakukan misalnya korupsi juga. Kalau masih terjadi itu, perbaiki sholatmu, berarti sholat kita belum benar. Ya, sholat kita belum benar. As-salat, ya. Nah, sholat itu adalah soul jiwa kita. Jiwa kita. Ketika kita takbir Allahu Akbar, saat bacaan salat itu seakan-akan ada roh baru masuk ke dalam jiwa kita. Tersablon derung hati ini, merefresh wajah kita, menyentuh rasa kita, ya, merasakan akal sehat kita, menumbuhkan hasrat, ya, melahirkan kesukaan. Insya Allah akan berbuah salat itu, ya. Karena itu jangan lupa salat. Maaf kalau nanti ibu berkenan saya banyak membahas tentang salat itu, insya Allah Allah bersuka. Ya, nanti ketika Buya Alfis TV, ya, Buya Alfis TV, ya, cari tentang sholat, judulnya sholat, ya, insya Allah, ya, banyak, mungkin sekitar 5, 6, 7 judul ada barangkali. Walaupun pendek-pendek, nggak boleh panjang-panjang. Kalau pendek itu, tapi kalau mantap masuk ke dalam jiwa, ke dalam hati ini, ya, insya Allah itu yang kita butuhkan. Ya, kalau terlalu panjang kadang-kadang juga, ya, tidak masuk, ya, masuk ke tangan luar lagi, ya. Dan insya Allah karena itu saudara, nah, ingat, ya, bersihkan. Nah, sekarang ini sebentar lagi kita akan, ya, masuk bulan ibadah Idul Kurban, ya. Ini kurban, rahasia Idul Kurban ini saya ingin sampaikan. Ibu bapak yang berbahagia, perintah Allah untuk menyembelih Ismail itu bukan untuk membunuh Ismail, bukan karena Allah cemburu kepada Ismail dengan lahirnya Ismail, remajanya Ismail, sehingga cinta Ibrahim berpaling kepada Ismail, berpulang kepada Allah, bukan. Nah, dalam setelah perintah ini turun kepada Ibrahim di sebuah lembah Mina yang sepi, Ibrahim dan Ismail duduk berdua. Kemudian Ibrahim berkata, anakku Ismail, bagaimana ayah bermimpi. Dalam mimpi itu engkau pun berkata, dari mana pendapat? Kata Ismail, laksanakan perintah Allah. Amin. Laksanakan. Nah, saudara, ini ibu perlu setiap pribadi harus ingat, bukan hanya saat kurban saja, tapi kapan saja dan di mana saja. Ya. Sebagai tadi saya katakan bahwa perintah itu bukan untuk membunuh Ismail. Pada saat yang penyembelihan hendak dilaksanakan, ya, tempat penyembelihan telah disediakan, pedang telah diasah, Ibrahim dan Ismail telah berjalan menuju tempat penyembelihan. Kemudian di tengah jalan dihadang kepada Ibrahim, hei Ibrahim, perintah Allah itu kejam. Kata Ibrahim, enggak kejam. Kata iblis, hei Ibrahim, otak siapa yang mengatakan bahwa
menyembelih anak sendiri tak kerja. Ibrahim diambil kerikil-kerikil keimanannya oleh Ibrahim, lalu dilempar iblis itu, dan mereka terus berjalan. Iblis dan putus asa dia. Kemudian dia mencoba menggoda Siti Hajar. Begitu Siti Hajar tenang duduk termenung, lalu kata iblis, saya Siti Hajar, tahukah kamu bahwa anakmu semata wayang anak kasih sembilan tulang, tahukah hati pautan jiwa sebentar lagi akan disembelih, yang disembelih oleh ayahnya sendiri. Kata Siti Hajar, ya aku tahu. Terus apakah kau akan biarkan? Kalau kau biarkan, di mana rasa cinta keibuanmu terhadap anak yang kau sayang? Kata Siti Hajar, Ismail memang anakku. Aku yang mengandung di rahimku selama 9 bulan 10 hari. Tapi Ismail bukan milikmu, dia milik Allah. Kalau sampai milik yang memerintahkan, apa hakku untuk melarang? Apa hakku? Nah, sekarang kita tanya, siapa Ismail kita? Ismail kita, setiap yang kita cintai itu adalah Ismail. Kalau kau pejabat, jabatanmu itu Ismailmu. Kalau kau kaya, kekayaanmu itu Ismailmu. Kalau kau punya banyak anak, anak-anakmu itu adalah Ismailmu. Ismailmu bukan milikmu, tapi milik Allah. Harta, pekerjaan, apakah milikmu? Bukan milik Allah. Sejak kapan? Kamu memiliki kecerdasan tanpa yang diberikan oleh Allah? Dan mungkin kita lahir, saat kita lahir, ya, ibu melahirkan anak dalam keadaan sempurna, punya kaki, punya mata, punya telinga, punya otak, punya lidah, punya mata, semua. Ya, tapi pada saat itu, apakah dia bisa berpikir? Dan bisa. Punya kaki belum bisa jalan, punya tangan belum bisa berbuat apa-apa. Kemudian Allah kasih kemampuan. Ya, sedikit bisa berjalan, pelan-pelan akhirnya bisa berlari. Kemudian ya, yang tadi sudah punya otak, kemudian melalui pendidikan dia sudah mulai bisa menjadi orang, ya, bisa dia berpikir lagi lama-lama cerdas, lama-lama cerdas, ya, akhirnya menjadi intelektual, ya, menjadi insinyur, jadi doktor, jadi profesor. Nah, itu siapa yang punya kecerdasan itu? Yang punya kecerdasan itu Allah. Karena itu gunakan kecerdasanmu itu untuk beribadah kepada Allah. Gunakan hartamu itu untuk beribadah kepada Allah. Gunakan anak-anakmu itu agar dia untuk beribadah kepada Allah. Siapapun Ismailmu itu, jadikan dia untuk beribadah. Korbankan ini bukan berarti bermaksud untuk menyembelihnya, ya. Tetapi sudah ada aturannya. Kalau kau punya harta, ya, berilah orang yang baik, agar mereka juga, kalau ada zakatnya, keluarkan zakatnya.
Kan di samping keluar zakat ada sedekah. Tadi sedekah harta makin kaya, sedekah ilmu makin pintar. Karena itu didik anak-anak kita agar dia cerdas. Kalau dia cerdas, jadikan ilmunya itu untuk beribadah kepada Allah, bukan buat nipu rakyat, bukan buat nipu rakyat, bukan hanya sekedar untuk mencari kekayaan, jabatan. Ya, punya jabatan itu tuh bagus, tapi jangan gunakan jabatan itu untuk beribadah kepada Allah. Ya, untuk apa harta yang banyak? Nggak ada harta, nggak ada gunanya. Ya, kalau buat duit banyak nanti mati, nggak ada. Ya, kapan yang pakai kantong untuk bawa duit, nggak ada itu. Ya, nggak ada kain kafan, nggak boleh pakai kantong, nggak boleh. Nah, karena itu bersihkan hartamu itu. Ya. Beri anak-anak yatim, fakir, miskin, kamu satu itu. Untuk apa? Nah, gunakan itu untuk ibadah. Nah, oleh sebab itu sebetulnya ya peristiwa rahasia daripada ibadah korban itu adalah untuk mengorbankan Ismail kita. Itu yang perlu diingat. Siapakah Ismail kita? Tanya diri kita. Kecerdasan kita, ilmu kita, ya jabatan kita, duit kita, jadikan semua itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Dan kita ini hadir di muka bumi adalah untuk beribadah, dan ada untuk lain. Semua untuk, karena itu harus jadikan untuk ibadah. Punya istri yang cantik, kecantikan itu ya syukuri, alhamdulillah. Ya, aku cantik itu karena Allah. Nah, ketika kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, ya, kalau kita punya kelebihan, jadikan kelebihan itu untuk beribadah kepada Allah. Kelebihan apa? Kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan segala macam itu semuanya adalah ya ada untuk beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu saya mengingatkan, ya tolong simpan yang ayat ini, letakkan di antara kedua mata kita dan pujamkan di hati kita. Surat 56 ayat 51. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat itu. Begitu kita mau tidur, ya yang terbayang itu adalah di mata kita ayat ini. Aku hidup adalah untuk beribadah, dan insya Allah kita tidur sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Berdoa terlebih dahulu. Insya Allah kalau Allah memanggil kita, insya Allah nilainya ibadah. Begitu kita bangun, ya yang kita lihat bukan pekerjaannya, ya kita ingat, tetapi ingat pekerjaan itu harus melahirkan nilai ibadah. Ingat itu. Dan saya terus terang, karena itu saya selalu kenapa saya bisa menulis yang begitu banyak, ya karena memang termotivasi oleh itu. Saya hidup untuk ibadah, ya. Nah, karena itu, ya misalnya kitab indeks hadis dan syarah ini lengkap dengan indeksnya. Ibu mau cari apa saja, ada persoalan apa saja, fardu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Soal apa saja ada di sini. Ya, kalau hadis ini 2 jilid, mudah. A, B, C, O tentang cinta, O tentang doa. Kadang-kadang kita berdoa, dan itu aja dari hari ke hari. Padahal kepentingan kita berbeda. Nah, di sini doa itu sangat banyak. Ya 100 lebih, sehingga kita sesuaikan dengan kepentingan. Ya, kita mau berdoa apa? Ya, dan insya Allah sudah mencari kata doa. Maaf, saya ingin sampaikan
ketika kitab ini diluncurkan oleh Majelis Ulama Indonesia, ya, dan yang meluncurkan itu dua menteri yang meluncurkan ini, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Agama Republik Indonesia. Bisa dilihat nanti ya di YouTube saya, ya Buya Alfis TV, saya bersama Anies Baswedan, covernya ya ketika saya sama-sama dikukuhkan bersama Anies dahulu, ya itu disetel biografi saya. Itu ketika diluncurkan oleh dua menteri ya, oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat dan dihadiri oleh 3 duta besar, ya, duta besar Arab Saudi, duta besar Palestina, dan satu lagi saya lupa duta. Tapi ada di situ, ada semuanya ada. Dan ini maaf saya perlu sampaikan, yang ketika orang tua Bapak Hatta Rajasa, yang waktu itu beliau menjabat 2 menteri, jabatan menteri. Ketika ibu beliau meninggal, sayalah orang yang pertama memberikan tausiah di rumah beliau. Dan terakhir sebelum saya menutup, saya bilang saya menyampaikan tentang kitab ini. Ya, bagi saudara-saudara yang ingin meninggalkan waris buat anak-anaknya, tinggalkan waris yang terbaik untuk mereka, yaitu berikanlah agar segala persoalan jalan hidupnya dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kemudian sebelum saya duduk, Buya Pak Hatta Rajasa berdiri, kemudian beliau bilang, Buya sebentar Buya, ya, Bapak, saya bilang, Buya tolong untuk saya 1000 sen. Ya. Saya bilang, Pak, 1000 sen itu banyak. Ini sekamar ini akan muat. Ini 3 kilo lebih. Ya, 2 jilid itu 3 kilo lebih. Untuk apa? Saya tanya. Dia bilang, saya ingin berbagi dengan anak-anak kita yang di pondok pesantren. Walaupun CD-nya habis, tapi untuk mencari hadis itu tidak mudah. Ya, riwayat siapa, hadis nomor berapa, jilid keberapa, yang di halaman berapa, tidak mudah. Nah, kalau dengan ini karena ada indeksnya, sampai juga ada syarahnya. Kalau kita baca satu hadis lalu kita baca syarahnya, ya nyampe di hati kita, nyampe di hati kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya menyarankan kalau nanti ada yang berminat untuk membimbing, silakan. Bisa dicicil 2 kali, bisa dicicil 2 kali. Ada bawa formnya enggak ya? Nah, jadi caranya nanti isi formnya, tulis nama, nomor telepon dan alamat. Ya, nama, nomor telepon, ya, terus nomor KTP, ya, nomor KTP, terus alamat. Udah itu aja. Nanti silakan dibawa kitab ini. Bayar harganya berapa? 1 set 2 jilid, harganya 700.000 rupiah. Bisa dicicil 2 kali, ya 350. Lalu bayarnya kapan? Bayarnya 1 pekan setelah hari ini. Ya, 1 pekan setelah hari ini. Ya, caranya setelah nanti diisi formnya, langsung nanti dibawa kitabnya. Nah, lalu nanti bayarnya pekan depan ditransfer ke nomor yang ada di form itu. Nanti bulan depan transfer lagi, ya 350.000 lagi. Ya, nah itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ya kita selalu bersama Rasulullah, karena yang paling berhak untuk yang menafsirkan Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang beliau tinggalkan untuk kita. Ya, kalau lengkap dengan Al-Qurannya, ini mausu'ah al-hadis wal mujam Al-Quran Al-Mufarid sebanyak 9 jilid, sampai ini harganya 1.750.000 rupiah. 1.750.000 rupiah. Kalau ini bisa dicicil 3 kali. Tulis nama sama seperti tadi, ya kitabnya langsung nanti dibawa. Nanti setiap bulan dicicil aja. Cicil pertama 1 pekan setelah hari ini. Ya, insya Allah kalau Anda punya ini, insya Allah
yang kita lengkap lah hidup kita rasanya. Kita mencari persoalan apa dalam Al-Quran, buka di indeksnya. Walaupun saya katakan ini memang saya katakan ini tidak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Saya sudah nggak mampu lagi karena saya sudah tua. Tapi menurut saya ini cukup memadai, ya cukup memadai. Barangkali inilah kitab hadis satu-satunya kitab Al-Quran yang lengkap dengan indeks sekarang ini. Ya saya sudah lama, tahun berapa, tahun 2018 saya susun, 2014 atau 2019 lah gitu ya. Dan yang waktu pertama itu saya lah yang pertama menyusun. Kita di samping juga ya, alhamdulillah ya. Dan rata-rata di kantor-kantor, di perusahaan, di ini mereka memiliki. Dan alhamdulillah saya anjurkan kepada anak-anak kita, barangkali harta yang kita tinggalkan belum tentu akan bermanfaat untuk dia. Bisa jangan-jangan bukan berarti kita meninggalkan anak miskin, tidak. Kita berusaha untuk anak kita tinggalkan cukup hartanya, tapi jangan lupa ya, dan harta yang warisan yang terbaik juga perlu kita pikirkan untuk dia. Sekali lagi saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Ya, saya Buya Alfisyaniago, maaf mungkin penjelasan saya terpotong-potong karena memang kondisi saya sudah banyak lupa. Tadi saya tanya sama teman saya di situ, banyak lupa saya. Tetapi saya ingin terus berdakwah dan alhamdulillah SAS masih memberikan kesempatan untuk saya yang berdakwah. Alhamdulillah dan terima kasih. Saya kira itu saja. Kalau nanti yang berminat, ini asisten saya, silakan nanti kamu siapkan formnya. Kalau ada yang berkenan, silakan nanti tulis nama, nomor telepon dan alamat, nomor KTP. Sudah cukup itu saja. Nanti kitabnya langsung di bawah. Ada tasnya. Ya, kalau ini ada tasnya bagus. Kalau itu yang besar tasnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.